Halo sahabat Foodies, kembali lagi bersama Foodies di Foodcast by Foodies. Hari ini kita akan bahas salah satu pertanyaan dan topik yang sangat menarik sekali, yang sering sekali dipertanyakan oleh sahabat Foodies, yaitu terkait dengan biaya karyawan. Nah, hari ini kita akan coba bahas 15 cara ampuh menurunkan biaya karyawan dalam bisnis kuliner. Biaya SDM merupakan salah satu komponen biaya yang cukup besar setelah HPP atau COGS atau harga pokok penjualan. Sehingga sebagai pebisnis kuliner, kita wajib banget nih on top numbers atau sadar dengan angka. Mengapa? Sederhananya, jualan bisa bagus, HPP bisa mantap. Tapi jika biaya operasional kita membengkak, khususnya SDM, wah, jangan-jangan bisnis malah bisa boncos alih-alih mendapatkan profit. Ini baru terkait dengan profit loh, belum lagi berbagai tantangan lainnya terkait mengelola SDM. Ya, seperti aturan pemerintah, kemudian membangun budaya, internal konflik, permasalahan kepegawaian, dan berbagai hal lainnya yang membuat kadang-kadang kita fokus bisnisnya jadi terganggu ya. Oke, kita kembali ke bahasan atas nih, terkait dengan biaya. Ya, mengapa biaya SDM itu harus efisien? Setidaknya ada 5 hal nih teman-teman, yang teman-teman sahabat Foodies perlu ketahui kenapa biaya SDM ini harus efisien. Ya, yang pertama, agar profit perusahaan bisa optimum, sehingga perusahaan memiliki cash flow yang kuat dan bisa terus bertumbuh. Yang kedua, mendorong pertumbuhan perusahaan, tambah cabang, gedein kapasitas outlet, memulai brand baru, sehingga perusahaan ujungnya bisa sustain dalam jangka panjang. Yang ketiga, meningkatkan optimasi ya, layanan dan standarisasi melalui otomatisasi penggunaan teknologi. Yang keempat, valuasi perusahaan tentu juga akan lebih baik ya, kalau profit kita lebih baik. Sehingga kalau kita punya perencanaan, ya rencana untuk menggalang dana dari investor, nah ini akan menjadi suatu hal yang menarik. Dan yang terakhir, agar biaya jangka panjang bisa lebih dikontrol, khususnya SDM ya, karena biaya ini akan terus naik. Ya, nah itu 5 hal teman-teman. Ya, sahabat Foodies semua, kenapa mengontrol biaya SDM itu sangat penting. Nah, kalau kita setuju ya, biaya SDM ini sangat penting untuk efisiensi karena pengaruhnya sangat besar. Tapi bukan berarti bahasan ini kemudian seperti kelihatannya, wah nggak support nih, ya nggak buka lapangan pekerjaan, kemudian jadi nggak membuat pemerataan. Salah, bukan begitu cara berpikirnya. Kalau perusahaan bisa lebih efisien, kalau perusahaan bisa lebih profitable, yang terjadi adalah perusahaan bisa tumbuh, ya, perusahaan bisa berkembang, dan akhirnya kalau nambah cabangnya banyak pula lah tenaga kerja yang kemudian bisa dipekerjakan. Nah, konsepnya seperti itu. Ya, dan terutama biar perusahaannya bisa berjalan dalam jangka panjang. Ya, apa gunanya perusahaan besar, karyawan banyak, tapi kemudian tahun depan atau 2 tahun lagi tutup. Nah, sampai sini setuju ya, teman-teman. Ada satu catatan lagi, belum tentu nanti poin-poin yang kita bahas ini serta-merta teman-teman bisa terapkan ya. Nanti kan kita akan bahas nih di bawah 15 poin ya, apa aja itu. Tapi again, ya setiap poin pelajari dengan betul, sesuaikan kembali dengan bisnis modelnya, yang mana yang bisa diterapkan, yang mana yang tidak. Ya, tujuan dari podcast ini tentu aja untuk memberikan insight ya, sehingga teman-teman ya, sahabat bisnis kuliner semua bisa menjalankan bisnisnya dengan lebih baik, lebih menguntungkan, dan tentu aja bisa berkembang dalam jangka panjang. Oke, kita mulai ya. 15 cara ampuh menurunkan biaya SDM. Kita masuk ke poin A dulu ya. Menurunkan biaya SDM dari sisi operasional. Menurunkan biaya SDM dari sisi operasional ini ada beberapa strategi yang teman-teman bisa gunakan. Wah, menarik ya. Yang pertama ya, kalau biaya turun, kita udah tahu tuh efeknya profit bagus ya. Nah, salah satu kunci biaya yang paling besar itu biasanya ada di operation. Makanya kita bahas duluan nih, ya, beberapa cara menurunkan biaya SDM dari sisi operation. Ya, nah ini ada beberapa tips ya. Yang pertama, multi-section capability.
Nah, itu apa tuh Mas? Ya, intinya kita harus latih karyawan untuk menguasai banyak hal yang terkait dengan pekerjaannya. Sehingga tidak butuh karyawan banyak untuk setiap pekerjaan yang spesifik. Contoh, misalnya kita punya bar nih ya. Oh, yang di dalam bar ini ya bisa bikin kopi, bisa bikin roti, bisa bikin indomie, bisa bikin apa aja. Jadi nggak spesifik harus cuman barista aja, cuman bisa bikin kopi aja. Kalau bikin es teh manis, green tea, coklat nggak mau. Nah, ini bakal banyak nih karyawan kalau setiap bagian harus spesifik. Ya, contoh lagi misalnya bagian waiter. Bagian waiter kan bisa sekaligus bisa cleaning, bisa jadi service, bisa jadi menyajikan makanan. Nah, itu yang pertama. Jadi untuk menurunkan biaya karyawan dari sisi operasional, yang pertama adalah dengan multi-section capability. Yang kedua, magang dan casual. Teman-teman juga bisa nih gunakan tenaga magang atau casual untuk beberapa pekerjaan yang tidak vital dan bisa dilatih dengan cepat. Ya, contoh misalnya bagian servis, bagian cleaning, kemudian juga potong-potong bahan baku gitu ya. Dan juga bisa digunakan magang dan casual ini untuk misalnya mengcover weekday, ya, hari-hari yang sepi. Tapi tetap butuh kan layanan karyawan dan lain-lain. Nah, sahabat Foodies bisa gunakan magang dan casual untuk menurunkan biaya SDM, khususnya biaya SDM yang tetap. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Teknologi ini benar-benar bisa nurunin biaya SDM, teman-teman. Ya, contoh, misalnya teman-teman menggunakan aplikasi order di meja. Nah, ini kan tidak perlu lagi ada karyawan datang, catat pesanan, catat order, kemudian sampaikan ke kasir, kasir masukin, baru kemudian sampaikan ke dapur. Nah, tidak seperti ini. Kalau sudah ada aplikasi order, ya, order di tempat, ya dia pesan sendiri, bayar sendiri, kemudian nanti masuk ke kasir, masuk ke dapur, disiapkan, kemudian baru diantar. Ya, lebih canggih lagi kalau aplikasinya kemudian bunyi sendiri setelah selesai. Ya, suruh ambil sendiri. Itu juga bisa tuh. Contoh lagi beberapa coffee shop misalnya, penggunaan teknologi yang pakai pager. Karyawannya cuma 1 atau 2. Ya. Konsumen datang, bayar dulu, dikasih pager. Kalau udah selesai makanan dan minumannya, pagernya bunyi, tudut. Kita ambil sendiri. Ya, bahkan ada campaign bersihin juga sendiri. Ini udah banyak ya coffee shop seperti ini. Nah, itu yang ketiga, penggunaan teknologi. Yang keempat, menurunkan biaya SDM juga dari sisi operation ya, kita masih bicara ya, adalah memperpendek proses produksi. Nah, gimana tuh caranya? Ya, contoh misalnya, kalau kita suka ke Starbucks, teman-teman perhatikan kan, mesinnya otomatis ya buat kopinya. Nah, beda kan kalau banyak brand masih harus buat dulu ya, tapi itu terkait kualitas ya. Mungkin kalau ke Starbucks orang santai-santai aja gitu ya. Itu yang pertama. Bisa juga menu-menu yang sudah ada di dapur kita itu udah single serving. Ya, jadi tidak perlu banyak proses, harus potong dulu, harus masak dulu, harus apa dulu. Semuanya tinggal dari frozen, keluarin, panasin, oseng-oseng dikit, serving. Nah, itu juga sangat menghemat biaya SDM ya. Konsep lain yang juga bisa digunakan ready to cook. Nah, tadi yang seperti frozen. Ya, jadi bagaimana caranya kita memperpendek proses produksi itu akan punya pengaruh besar terhadap efisiensi SDM yang ada di dalam bisnis kita. Itu nomor 4 ya. Nomor 5, nah ini juga penting nih. Ya, ilmu kelola schedule karyawan. Ya. Jadi kita harus paham banget traffic rame, sepi di tempat kita itu seperti apa. Ya. Kapan konsumen banyak order, kapan enggak. Sehingga dari sini kita bisa mengatur sebetulnya. Contoh misalnya dengan dikombinasikan poin sebelumnya, pakai magang dan casual. Ya, misalnya pakai teknologi. Kalau jam sepi kita pakai pager aja. Ya, sehingga karyawannya tidak perlu banyak. Ya, ini poin yang sangat penting sekali untuk teman-teman pelajari ya. Jadi kelola schedule karyawan. Itu yang kelima. Yang keenam, simplify menu. Jadi kalau sepi misalnya, ya menu yang dikeluarin kalau weekday mungkin 10 aja lah. Ya,
Tapi kalau weekend full menu baru, mungkin 20 menu disiapkan seperti itu. Ya, jadi ini juga kebijakan yang wise, ya, simplify menu ini. Kenapa? Karena semakin banyak menu yang dijual, artinya yang memprepare harus semakin banyak. Apalagi kalau tempatnya rame. Ya, nah ini poin ini juga bisa dikombine, ya, simplify menu ini dengan beberapa poin di atas tadi, seperti memperpendek proses produksi. Ya, itu yang keenam. Nah, 6 poin tadi itu menurunkan biaya dari sisi operasional, ya. Nah, sekarang kita lihat nih, ya, biaya itu juga bisa muncul dari biaya SDM di rekrutmen dan training. Nah, di sini kita lanjutin nomornya, ya. Nomor 7, kita akan bahas bagaimana menurunkan biaya SDM dari sisi biaya rekrutmen dan training. Kalau yang pertama tadi operation, ada 6 poin. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rekrutmen dan training. Bagaimana ini biar bisa lebih efisien. Oke, teman-teman. Bagian B, biaya SDM di rekrutmen dan training. Nah, ini beberapa cara nih untuk menurunkan biaya SDM terkait dengan rekrutmen dan training di outlet. Kita lanjut nomornya ya. Tadi kan ada 15 ya. Nah, nomor 7 adalah penggunaan Learning Management System atau LMS. Ini jarang dengar nih pasti LMS. Padahal ini teknologi yang sangat penting untuk teman-teman pebisnis kuliner, sehingga biaya kita terkait dengan training dan rekrutmen itu bisa jauh lebih murah dan efisien. Ya, nanti cek di Google ya, Learning Management System. Nah, nanti Foodies akan launching ya di bulan Desember, Learning Management System, Foodies LMS. Nah, nanti teman-teman semua bisa pakai tuh teknologinya untuk di bisnis kuliner ya. Nah, jadi sederhananya kita menggunakan teknologi ya, di mana SOP, training, layanan, motivasi, pelajaran dan semua itu dalam sebuah learning management. Ya, sehingga kalau cabang kita satu, apalagi banyak, itu biaya training jadi murah. Ya, setiap jam 8 pagi ada 20 cabang bisa training. Cuman butuh buka laptop, masuk account, nonton hal yang sama. Ada tesnya, ada schedulingnya, ada bisa lulus atau enggaknya, ada gamificationnya. Wah, seru banget ya nomor 7 ini. Dan ini akan jadi kunci ya ke depannya bisnis kuliner. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, rekrutmen SDM. Ya. Untuk rekrutmen ini, kita zaman sekarang tuh sudah banyak sekali third party atau aplikasi di mana kita bisa berkolaborasi dan kerjasama. Ya. Jadi teman-teman tuh nggak perlu bangun tim besar-besar gitu ya, hanya untuk membangun tim rekrutmen ataupun membangun tim training yang which is itu akan membuat biaya itu menjadi sangat besar sekali. Ya, nah cobalah bekerja sama dengan third party, dengan sekolah-sekolah, dengan SMK, dengan kampus-kampus, ya, sehingga biaya untuk rekrutmen SDM ini bisa diturunkan. Dan, nah, penggunaan teknologi LMS tadi itu juga akan membuat poin nomor 8 terkait rekrutmen SDM ini makin kuat dan makin potensi untuk diturunkan biayanya. Yang ke-9, ya, outsourcing. Apa hubungannya, Mas? Ya, biaya SDM bisa turun. Iya. Bikin SOP butuh tim, hire tim. Wah, bikin bisnis proses butuh tim, hire tim. Melakukan audit SDM butuh tim. Training 10 cabang butuh tim. Dan semua tim ini harus di-hire. Mahal biayanya. Ya. Padahal tidak harus seperti itu sebetulnya. Ya. Biaya SDM itu tidak harus besar. Kita bisa hire konsultan, bisa hire third party, bisa hire pihak lain yang mengerjakan semua hal ini. Contoh, misalnya mau bikin SOP dan SOC, ya bayar konsultan aja. Ya, selesai 3 bulan, jelas KPI-nya, selesai, rapi, diupload ke Learning Management System, nggak perlu gaji karyawan dalam waktu yang lama. Ya, nah, tangkap ya poinnya teman-teman. Ya, jadi banyak hal yang tidak perlu dibangun sendiri. Karena zaman sekarang sudah banyak yang namanya outsourcing party.
Ya, baik itu konsultan, baik itu teknologi, apapun itu. Ya, nah teman-teman bisa pelajarin ini, karena ini cost-nya bisa turunin biaya dari sisi rekrutmen dan training ya, bagian SDM itu tinggi banget loh. Ya, tadi kan kalau di awal kita bicara tim operasional, nah sekarang tim SDM juga, ya nggak usah gemuk-gemuk ya, 3-4 orang cukup untuk mengelola puluhan cabang. Ya, kalau menggunakan strategi-strategi yang tadi sudah saya jelaskan. Itu yang ke-9. Nah, yang ke-10, kita masuk ke bagian biaya SDM dari sisi supply chain management. Ya. Wah, ini kadang-kadang ya, kalau kita bangun bisnis itu, kita pengennya tuh semua divisi dibangun. Ya, saya pengen punya divisi procurement, saya pengen punya divisi gudang, saya pengen punya divisi logistik, saya pengen, wah, gede banget jadi timnya. Ya, padahal dipikir-pikir, zaman sekarang, ya, dengan ya company yang lebih kurus gitu ya, lebih thin gitu ya, banyak yang bisa dilakukan. Ya, contoh misalnya adaptasi teknologi supply chain management. Ya, sekarang teman-teman, kalau teman-teman bisnis kuliner, ya nggak perlu punya gudang sendiri, tidak perlu punya central kitchen sendiri, bahkan tidak perlu mengelola supply chain manajemennya sendiri. Baik itu beli, simpan, kirim, semuanya bisa di outsourcing ke bisnis-bisnis yang memang mengelola ya third party, fourth party logistik yang seperti ini. Ya, dan teknologinya udah banyak. Ya, seperti Atur Kuliner gitu. Teman-teman cek nanti ya, aturkuliner.id. Itu udah mengelola hampir semua hal terkait ERP-nya. Kemudian kita bisa juga kerjasama dengan Havi, misalnya kita kerjasama dengan Crudable. Wah, banyak banget. Ya, intinya coba kita perdalam lagi tentang teknologi dan party ya, outsourcing dari supply chain management ini. Jangan terjebak untuk mengelola sendiri ya, terkait dengan procurement, pembelian, penyimpanan, gudang, logistik dan lain-lain. Karena ini bisnis model yang berbeda. Ya, brand-brand besar seperti Starbucks, McDonald's, KFC itu semuanya pakai outsourcing. Ya, jadi jangan menjalankan bisnis karena nice to have. Karena ini akan menyebabkan biaya yang besar. Biaya yang besar menyebabkan profit yang boncos. Ya, belajar dan perdalam lagi tentang supply chain management ini. Yang ke-11, masih nyambung yang ke-10 ya. Jadi kita banyak sekali bisa gunakan jasa pihak lain ya. Misalnya untuk inventory, untuk pengiriman, untuk logistik. Wah, banyak banget deh. Ya, teman-teman bisa cek tuh, Kirim Aja, Havi, Kiat Ananda, Atur Kuliner, ISB. Semua ini teknologi dan party yang akan membantu teman-teman mengefisienkan biaya supply chain management. Ya, bukan soal efisien aja teman-teman. Kalau kita menggunakan third party dan teknologi ini, ya bisnis proses kita bisa lebih cepat, kita bisa lebih fokus. Tentu aja ujungnya, ya pertumbuhan dan performa bisnis kita akan lebih baik. Ya, jadi cuman bukan efisien, ya, tapi memang untuk maju dan untuk berkembang ini akan jadi kunci penting. Ya, kita menghadapi persaingan ataupun perubahan yang terjadi di kemudian hari. Itu yang ke-11. Banyak ya yang kita bahas ya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, kalau foodies sharing, ya inilah yang kita lakukan. Ya, kita sharing dengan lengkap ya. Kalau harus panjang ya panjang agar ini bisa menjadi insight buat teman-teman. Anyway, kita lanjut ya. Nomor 12. Ganti supply chain strategi. Ini masih dalam konteks supply chain ya. Nah, ini kita perlu kaji lagi nih supply chain kita. Ayo, lihat kembali lagi. Oh, kok banyak-banyak amat karyawannya, ada 15. Ngapain kita punya central kitchen? Kok gudang kita gede-gede amat? Kok inventory-nya luar biasa banyak gitu ya? Nah, kalau buat teman-teman yang mengalami hal seperti ini, kemudian have no idea harus ngapain, ya, jangan coba-coba. Ya, karena kadang-kadang ya, kita membayar mahal ya untuk sebuah pengalaman. Ya.
cara beresiko dan cara paling mahal adalah dengan mengalami sendiri. Padahal zaman sekarang, teman-teman misalnya bisa ikut kelas foodies yang offline. Kita ada kelas operation dan supply chain, khusus tuh 4 hari yang ngebahas tentang supply chain dan operation. Kita juga ada kelas online-nya, e-course. Teman-teman juga bisa nonton di YouTube Foodies YouTube channel, ada beberapa topik membahas ini. Atau kalau mau lebih detail lagi, teman-teman juga bisa kontak ya Foodies. Kita punya layanan untuk ya memberikan konsultasi strategi terkait supply chain dan operation. Nah, boleh ya jualan-jualan dikit biar tahu aja gitu. Oh, ada juga ya. Kadang-kadang kan kalau kita ngobrol gitu, wah saya nggak bisa nih kerjain sendiri, gimana nih solusinya Foodies? Nah, tadi udah dikasih solusi. Anyway, itu nomor 12 ya. Nah, yang ke-13 ya, pemimpin yang memiliki kompetensi. Apa urusannya Mas? Ya, biaya supply chain rendah dengan menurunkan biaya supply chain dengan pemimpin harus kompeten. Iya, kalau pemimpinnya nggak punya pengalaman, gitu ya, nggak punya basicnya di kuliner misalnya, ya nggak punya ilmu yang detail tentang supply chain management di kuliner, jangan-jangan nanti teman-teman malah dapat usulan-usulan yang salah, ya dapat strategi yang tidak tepat, ya yang diusulin malah bangun gudang, ya yang diusulin malah inventory di stok 2 bulan, yang diusulin malah vendor itu dibayarnya secepatnya. Yang diusulin malah, wah aneh-aneh. Ya, ini bukan pemimpinnya yang tidak punya ilmu. Mungkin punya, tapi apakah punya ilmu di F&B business? Karena bentuk supply chain dalam setiap industri itu bisa berbeda sekali. Ya, kalau saya sebut sekarang teman-teman, 4PL company, ya, party logistik. Emang pernah dengar? Nggak pernah kan? Mungkin, ya sebagian besar mungkin tidak pernah dengar. Nah, ini contoh bagaimana ya industri ini ya banyak sekali detail dan ilmu di dalamnya, sehingga harus dipimpin oleh orang yang punya kompetensi. Ya, apalagi sahabat Foodies nih, business owner. Ya, hati-hati rekrutmen orang. Boleh juga dites-tes dulu ya. Misalnya dengan mengikuti beberapa kelas supply chain. Nanti dites tuh baru yang direkrut ya. Itu yang ke-13. Nah, nomor 14 dan 15 ya. Kita akan bahas nurunin biaya SDM dari sisi back office ya. Tadi kan kita bahas gimana nurunin biaya SDM dari sisi operation. Sudah itu bagaimana nurunin biaya dari sisi supply chain. Ya, bagaimana menurunkan biaya dari sisi training dan rekrutmen. Ya, bagaimana kemudian menurunkan biaya juga dari sisi back office ya. Nah, back office ini banyak ya teman-teman ya. Misalnya mengelola accounting, kemudian pemasaran dan lain-lain sebagainya ya. Cara menurunkan biayanya yang ke-14, teman-teman bisa pakai konsultan dan outsourcing ya. Jadi tidak semua harus direkrut ya, dibayar, karena tadi saya bilang dari awal, merekrut orang itu punya biaya, bukan hanya biaya operasional dalam bentuk gaji, tapi biayanya banyak yang lain-lain ya. Biaya bermasalah, biaya nanti akhir tahun, THR dan lain-lain. Jadi kalau kita bisa outsourcing beberapa bagian, why not? Ya, misalnya di bagian finance cukup 1-2 orang, tapi sisanya outsourcing. Ya, ada tuh banyak aplikasi-aplikasi seperti delegasi atau konsultan dan lainnya yang bisa digunakan. Ya, pajak misalnya bisa di-outsourcing juga ke perusahaan-perusahaan yang memang mengelola pajak. Ya, supply chain tadi sama ya di bagian supply chain. Nah, itu yang ke-14. Dan yang terakhir, ya tentu aja tetap balik lagi penggunaan teknologi. Ya, misalnya contoh, alih-alih banyak-banyak bangun tim untuk ngurusin absen, gaji, bonus, payroll, dan lain-lain. Udah banyak sekarang teknologinya yang murah, ya, yang bisa cepat, otomatis untuk mengurusin hal-hal seperti ini. Nah, sahabat Foodies, ya, itulah kira-kira 15 cara yang bisa digunakan untuk menurunkan biaya SDM ya di dalam perusahaan. Ya, tentu lihat lagi 15 poin tadi ya. Mana yang bisa dijadikan fokus ya untuk dikurangin dulu, mana yang oh ini udah efisien nih gue, udah no problem. Mana yang kemudian ini nggak apa-apa deh karena memang model bisnisnya kita seperti ini. Artinya apa?
Ya, 15 poin ini silakan dikaji lagi. Ya, jadi tidak serta-merta ini bisa digunakan atau ini pasti works gitu ya ketika kita implementasikan. Tetap kembali lagi semua keputusan ada di teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman yang tahu tentang bisnisnya sahabat foodies seperti apa saat ini. So, semoga bermanfaat ya. Walaupun videonya cukup panjang, tapi saya yakin teman-teman bisa mendapatkan insight dan mendapatkan inspirasi sehingga kita bisa tahu ya, oh begini loh strategi menurunkan biaya SDM. Bukan kita tidak support ya untuk pembuka lapangan pekerjaan, kebalik. Kalau kita efisien, profit lebih bagus, bisnis bisa lebih besar, akhirnya lowongan pekerjaan bisa dibuat lebih banyak. Dan yang terpenting adalah bisnisnya bisa sustain, ya bertahan dalam jangka waktu lama. So, sahabat foodies, semoga bermanfaat podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sukses bisnis kuliner. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.